Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas secara tuntas 8 keterampilan dalam pembelajaran. Namun sebelum kita beranjak kepada materi yang kemudian akan kita bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Khaironi dengan NIM 099. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi dengan tema 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Tidak lain dan bukan karena semerta-merta saya ingin memaparkan tanpa sebuah tujuan, melainkan di sini saya bertujuan untuk kemudian memberikan pemahaman lebih spesifik lagi tentang mengajar. Karena saya rasa mengajar tidak semudah kita berbicara di depan umum lalu didengar, namun mengajar perlu sebuah teori untuk kemudian mencapai pada sebuah tujuan. Nah, sekarang kita masuk kepada materi, yaitu 8 keterampilan dasar pembelajaran. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu begitu penting dalam keterampilan dasar, karena sebuah guru atau pendidik tanpa sebuah keterampilan itu akan sulit untuk mempengaruhi peserta didiknya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Itu kesulitan tanpa sebuah keterampilan. Nah, kita lanjut kepada poin. Yang poin pertama di sini saya mengungkap atau mengulas bahwasanya poin pertama yaitu komunikasi yang efektif. Karena tanpa sebuah komunikasi yang efektif itu akan menjadi penghambat untuk kemudian tersampainya informasi. Namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan dipahami oleh siswa. Nah, komunikasi yang efektif ini adalah sebuah penyampaian yang kemudian bisa dipahami oleh siswa, bisa diterima secara baik dan tepat. Nah, di sini saya mengangkat sebuah contoh. Komunikasi yang efektif itu ketika memberikan instruksi dengan jelas, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan yang disampaikan. Nah, di dalam contoh ini seorang guru memberikan sebuah body language, bukan hanya sekedar berbicara secara jelas, melainkan kita memberikan sebuah ekspresi dari tubuh sekaligus dengan ekspresi dari wajah kita. Kalau misal kita memberikan instruksi untuk kemudian memberikan tugas, ya kita layaknya bergerak atau menggunakan body language untuk memberikan tugas. Tidak kalau seorang guru memberikan tugas namun body language-nya atau gaya tubuhnya itu seakan-akan dia mendukung sepak bola, kan itu sangat tidak relevan, kan itu sangat tidak masuk atau sinkron dengan instruksi yang disampaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita berlanjut kepada poin yang kedua, yaitu keterampilan nomor 2 adalah kemampuan motivasi. Kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi siswa untuk belajar. Karena begini, kalau semisal seorang guru tidak mampu untuk memberikan motivasi atau menginspirasi seorang murid, itu sudah melanggar dari pilar yang dibawakan oleh Bapak Pendidikan, yaitu kita harus bisa menjadi suri tauladan, kita harus bisa menjadi role model yang kemudian akan dicontoh. Itu kan bisa termasuk pada konteks menginspirasi sebuah siswa. Dan saya kira untuk menginspirasi peserta didik itu bukan hanya sekedar tingkah laku saja. Kita bisa mendoktrin mereka dengan sebuah ucapan-ucapan semangat. Di sini saya mengangkat contoh menggunakan teknik penguatan positif, memberikan umpan balik yang konstruktif dan menunjukkan minat pada kemajuan siswa. Nah, di sini contohnya ketika diterapkan dalam kelas adalah kita seakan-akan memberikan
dorongan kepada siswa untuk kemudian siswa itu merasa percaya diri atas potensi yang siswa itu sendiri miliki. Karena tanpa seperti itu siswa cenderung untuk kemudian pesimis. Nah, kita berlanjut kepada poin yang ketiga, kawan-kawan. Nah, poin yang ketiga yaitu kemampuan manajemen kelas, kemampuan untuk mengelola suasana agar efisien dan produktif. Karena kita ulas kembali bahwasanya ketika pendidik tidak bisa memanage kelas secara baik, maka siapa sangka kelas itu akan bisa kondusif setiap saat. Saya rasa tidak mungkin, karena di dalam kelas diisi dengan berbagai karakter dan berbagai pola pikir. Itu yang perlu kemudian dimiliki oleh pendidik untuk kemudian memanage suatu kelas. Di sini saya mengangkat contoh mengatur aturan kelas yang jelas, merencanakan kegiatan yang sesuai dengan tingkat keterampilan siswa, dan mengelola konflik antar siswa. Nah, berarti dari contoh yang kemudian saya angkat ini adalah kita harus bisa menciptakan sebuah kerangka untuk kemudian kita terapkan. Contoh, semisal dalam 10 menit ini kita memberikan perkenalan, lalu kemudian kita beranjak kepada motivasi, kepada pemberian motivasi, lalu kemudian kita masuk kepada materi inti. Contoh. Nah, itu harus bisa kita mencapai targetnya yang sudah terkonsep dari awal. Dan kita juga perlu untuk kemudian menyelami lebih dalam setiap karakter dari setiap siswa, karena dengan begitu kita mudah untuk menyelesaikan ketika kemudian di kemudian hari ada siswa yang tertimpa konflik. Itu kita bisa menyelesaikannya ketika kita mengenal setiap karakter dari setiap siswa. Seperti itu. Nah, untuk poin berikutnya yaitu pengetahuan materi. Memiliki pemahaman yang kuat pada materi yang diajarkan. Karena ini adalah sebuah lelucon ketika seorang pendidik tidak paham apa yang ingin dia sampaikan. Seorang pendidik memang harus vokal kepada apa yang memang ingin dia sampaikan. Contoh, seorang guru TKJ tidak paham tentang jaringan, itu sangat fatal, kawan-kawan. Jadi di sini saya mengungkap contoh menyiapkan bahan ajar yang relevan dan menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk bisa mengetahui materi ya kita harus menyiapkan bahan ajar yang kemudian ingin kita sampaikan. Tidak mungkin kita tanpa sebuah persiapan kita mengajar keesokan harinya, kecuali kita mempunyai ilmu laduni, kan seperti itu. Kita masuk kepada keterampilan berikutnya yaitu penggunaan teknologi, kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, berarti kita harus bisa berpadu, kita harus bisa bersahabat dengan teknologi yang memang akhir-akhir ini sedang marak, kawan-kawan. Karena tidak mungkin kita di tengah gejolak teknologi kita enggan untuk menggunakan teknologi. Kita akan ketinggalan zaman. Lalu apakah kemudian siswa di era sekarang, yaitu era Gen Z, generasi Z, itu lebih cenderung kepada teknologi. Lalu kemudian kita tidak bisa menyelaraskan dengan minat-minat mereka dengan kebiasaan mereka. Itu sangat fatal. Nah, di sini saya angkat contoh menggunakan presentasi multimedia, platform pembelajaran daring, atau aplikasi pendidikan untuk meningkatkan interaksi dan pemahaman siswa. Nah, yang secara umum pada prodi kita yaitu kita memberikan media pembelajaran, kita kemas semenarik mungkin untuk kemudian bisa merangsang minat siswa itu belajar. Kita beranjak pada keterampilan berikutnya yaitu penilaian dan umpan balik, kemampuan untuk menilai peserta didik dan memberikan umpan balik yang efektif. Nah, di sini saya anggap kita perlu untuk kemudian paham cara memberikan umpan balik kepada siswa dan cara memberikan tolak ukur kepada setiap siswa. Karena tidak mungkin kita pukul rata ketika semisal siswa ini tidak paham matematika lalu kemudian kita anggap bodoh ketika dia tidak bisa. Tidak mungkin, kan? Berarti kita harus bisa mengulik lebih dalam bahwasanya siswa itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu kita bisa memberikan umpan balik yang memang selaras dengan potensi mereka. Di sini saya juga mengangkat contoh menggunakan berbagai metode penilaian seperti ujian, tugas proyek, dan observasi kelas.
serta memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada siswa. Ya seperti itu, yang seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya ya kita harus melakukan observasi terlebih dahulu, lalu kemudian kita memberikan tugas yang memang sesuai dengan potensi mereka. Nah, ini yang berikutnya yaitu adaptabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan pengajar dengan kebutuhan karakteristik siswa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan era sekarang, yaitu era teknologi, era globalisasi, yaitu kita akan ketertinggalan, kita akan kesulitan dalam menyampaikan sebuah pengajaran. Di sini saya juga mengangkat contoh merencanakan alternatif pengajaran jika strategi awal tidak efektif dan mengubah pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu di dalam kelas. Nah, berarti kita tidak boleh memukul rata setiap siswa, perlu kemudian kita mengetahui setiap karakter dan setiap minat dan setiap daya tarik siswa itu kan juga berbeda-beda. Contoh, kalau misal siswa ini tidak tertarik dengan teknologi, apakah kemudian kita memaksakan teknologi akan diterapkan kepada siswa ini? Tidak mungkin kan? Kita bisa melakukan sebuah pengajaran sesuai dengan kemampuan mereka. 50% siswa memang tertarik dengan penyampaian yang berbasis teknologi, namun separuhnya lagi ada sebagian yang tidak suka dengan teknologi, melainkan lebih suka dengan penyampaian yang semacam lebih keras atau menantang. Ya kita ikuti saja alur mereka daripada mereka mengalami stagnasi karena kita terlalu memaksakan. Kan itu tidak etis kan, kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang terakhir yaitu kolaborasi, kemampuan untuk bekerja sama, rekan kerja dan melibatkan orang dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita harus bisa memberikan sebuah konsepan yang memang benar-benar matang, sehingga kemudian memang bisa menciptakan sebuah kelas yang bisa interaktif, bukan hanya kelas yang pasif. Karena saya rasa pada era sekarang tidak lagi musim, tidak lagi zamannya kita hanya sekedar ceramah di depan layaknya seorang ulama besar. Tidak. Di sini saya mengangkat contoh berkolaborasi dengan guru lain dalam pengembangan kurikulum atau program bekerja lintas mata pelajaran, serta berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua siswa mengenai progres belajar. Berarti kita juga memberikan tolak ukur ya, bahwasanya apakah kemudian informasi yang sudah kita sampaikan di dalam kelas, apakah kemudian pengajaran yang kemudian kita terapkan di dalam kelas itu berjalan secara efektif? Kita bisa mengetahui itu ketika kita memberikan patokan bukan hanya di kelas saja, melainkan kita memberikan sebuah konsepan di luar. Contoh, kita menanyakan kepada orang tua, atau juga kita memberikan sebuah kesempatan juga kepada guru-guru lain terhadap siswa tersebut. Apakah perkembangannya? Apakah kemudian siswa itu mengalami stagnasi atau mereka memang bertumbuh secara pesat sesuai dengan target awal kita lah. Seperti itu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.